Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMA kelas 11 pada topik statistika bagian yang ketiga, yang akan menyajikan berkenaan dengan ukuran pemusatan data khusus pada data berkelompok. Silakan disimak dari awal hingga akhir agar pemahaman kalian menjadi utuh. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada ukuran pemusatan data khusus data berkelompok ini nanti kita akan coba kembali sajikan berkenaan dengan definisi ukuran pemusatan data, kemudian rata-rata atau mean data berkelompok, kemudian juga akan kita sajikan median untuk data berkelompok, modus untuk ukuran data berkelompok, dan kuartil untuk data berkelompok ya. Dan nanti juga akan kita coba sajikan permasalahan yang berbentuk histogram untuk bisa mendapatkan ukuran min, modus, dan median data berkelompok. Mudah-mudahan bisa mudah dipahami. Oke, sedikit review. Ukuran pemusatan data adalah ukuran-ukuran dari suatu kelompok data yang dapat mewakili karakteristik dari suatu populasi ya. Jadi ukuran-ukuran dari suatu kelompok data yang dapat mewakili karakteristik dari suatu populasi berupa rata-rata atau min nanti, kemudian modus, median atau nilai tengah, kuartil, desil, dan persentil. Jadi rata-rata atau min, modus, nilai tengah atau median, kuartil, desil, dan persentil ini merupakan ukuran-ukuran dari suatu kelompok data yang dapat mewakili karakteristik dari suatu populasi. Nanti data ukuran pemusatan itu berupa data tunggal, telah disajikan pada video sebelumnya, dan data berkelompok yang akan kita sajikan pada kesempatan kali ini. Kita mulai dari ukuran pemusatan data untuk data berkelompok, yaitu rata-rata atau min ya. Jadi pada data berkelompok untuk mendapatkan rata-rata atau min itu sebenarnya menggunakan prinsip yang sama ya. Jadi rata-rata itu jumlah data dibagi banyaknya data. Karena datanya berkelompok, maka nanti di sini disajikan dalam bentuk sigma I mulai dari 1 sampai N. N itu berarti nanti banyaknya kelas ya dalam kelompok ya. XI dikali FI ini berarti sama saja kita sedang menjumlahkan data yang ada. Kemudian dibagi sigma I sama dengan 1 sampai N kali FI. FI adalah frekuensi di kelas yang ke I ya. Artinya ini kalau dijumlahkan dapatnya adalah banyaknya data. Sehingga ini kalau kita jabarkan, maka rata-rata itu kalau I-nya bergerak berarti nanti X1 F1 ditambah X2 F2 ditambah bla 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 ditambah XN Fn per frekuensinya kita jumlahkan ya. F1 tambah F2 tambah bla 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 ditambah Fn. Jadi nanti kalau ada sebanyak 5 kelas interval, maka F-nya ada sebanyak 5, F1 plus F2 plus bla 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 plus F5 ya. X bar adalah rata-rata, kemudian XI adalah, karena ini data berkelompok, maka nanti XI ini adalah titik tengah kelas interval ke I. Kalau misalkan X1 berarti titik tengah kelas interval ke 1. Kalau X5 berarti titik tengah kelas interval ke-5. Sementara FI adalah frekuensi kelas interval ke I. Jadi misalkan F2 berarti nanti frekuensi kelas interval ke-2. Sementara N adalah banyaknya kelas interval. Jadi sekali lagi bahwa rata-rata adalah jumlah data dibagi banyak data. Karena disajikan dalam berkelompok, maka nanti sigma XI FI per sigma FI. Oke. Untuk bisa dipahami dengan utuh ya, kita sajikan contoh berikut. Disajikan data tinggi badan siswa dalam satu kelas. Tentukan rata-rata tinggi badan siswa tersebut. Oke, perhatikan untuk membaca tabel ini ya. Maka tabel ini kalau kita baca,
tinggi badan siswa yang antara 146 cm sampai 150 cm itu banyaknya 3 orang siswa. Itu berada pada interval 1. Misalkan pada interval 2, tinggi badan siswa 151 cm sampai 155 cm itu ada 4 siswa. Dan seterusnya, maka kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 interval ya. Oke, sekarang untuk memulai mendapatkan rata-rata, perhatikan kita memerlukan titik tengah ya, atau dari interval 146 sampai 150 itu titik tengahnya berapa? Ya kita cek saja dengan mudah. 146, 147, 148, 149, 150, berarti ada 5 data. Tentu data yang ketiga merupakan nilai tengahnya atau titik tengahnya. Berarti kalau kita hitung nanti 146, 147, 148. Titik tengahnya ada di 148. Dengan cara yang sama misalkan 151 sampai 155. Nah, tentu karena lebarnya ini sama, dia juga di data ketiga 151, 152, 153. Titik tengahnya 153. Dan seterusnya. Maka kita dapatkan pada interval ketiga titik tengahnya 158, 163, 168, 173 ya. Oke. Untuk mendapatkan jumlah data tentu nanti bisa kita kalikan XI dengan FI. Maka kita butuh satu tabel lagi untuk tabel XI kali FI atau FI kali XI. Nah, jadi nanti bisa kita kalikan 3 dikali 148 sama dengan 444. Ini berarti jumlah data di interval yang pertama. Ini jumlah data di interval kedua dari F2 dikali X2 dan seterusnya. Nah, tabel ini cukup membantu kita nanti dalam menghitung ya. Oke, karena rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyaknya data, maka banyak data bisa kita hitung terlebih dahulu. Nah, dengan menghitung F1, F2, F3, F4, F5, F6 kita jumlahkan. Ini kalau dihitung 3 tambah 4 tambah 12 tambah 9 tambah 8 tambah 4, ya jumlahnya adalah 40. Ini adalah banyaknya data atau sigma Fi. Sementara jumlah data dengan menjumlahkan F1x1, F2x2 dan seterusnya sampai F6x6 ya. Maka sigma Fi/Xi-nya adalah ini kalau dijumlah 444 sampai 692 adalah 6455. Nah, dengan cara yang mudah rumusannya tinggal kita masukkan untuk mendapatkan rata-rata dari tinggi badan siswa yang disajikan dalam data berkelompok ini, yaitu sigma Xi Fi per sigma Fi. Kita masukkan 6455 dibagi 40. Rata-ratanya adalah 161,375 dalam satuan cm tentunya ya. Ini kalau kita lihat berada di kelas interval ke-4 ini ya, 161,375. Oke. Ukuran pemusatan data berkelompok yang pertama yaitu min atau rata-rata sudah kita sajikan, sigma Xi Fi per sigma Fi. Sekarang ukuran pemusatan data berkelompok yang kedua adalah median atau nilai tengah ya. Kalau dirumuskan median itu sama dengan tepi bawah kelas median TB ditambah ya setengah jumlah data, N itu jumlah data, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median FKS dibagi frekuensi median, frekuensi kelas median dikali P itu panjang dari interval ya. Oke. Jadi untuk menentukan median maka nanti letaknya ada di setengah N ya, setengah data. Berarti kalau misalkan ada data sebanyak 40, berarti median itu berada di data ke-40 dibagi 2. Berarti di data ke-20 kemudian kita tentukan kelas mediannya. Itu nanti ya. Oke. Jadi sekali lagi ME adalah median, TB adalah tepi bawah kelas median, FKS adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FME adalah frekuensi di kelas mediannya, P adalah panjang kelas ya.
Untuk bisa dipahami, kita akan sajikan berikut ini ya. N adalah banyaknya data ya. Oke, berikut contoh dengan menggunakan contoh atau tabel yang sama pada permasalahan sebelumnya. Berikut disajikan data tinggi badan siswa dalam satu kelas. Tentukan median atau nilai tengah dari data tinggi badan siswa. Ya, kita punya istilah yang tadi ditentukan adalah TB ya. Jadi misalkan saya punya interval di sini, yang kalau kita diminta menentukan di interval ini tepi bawah kelasnya berapa. Nah, maka kita bisa temukan dulu batas bawah dari interval kelas ini. Nah, batas bawahnya berarti 161. Batas atas dari interval ini adalah 165. Untuk mendapatkan tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5. Sementara untuk mendapatkan tepi atas batas bawah ditambah 0,5. Jadi untuk permasalahan di interval ini maka kita bisa dapatkan nanti tepi bawah dan tepi atasnya. Sementara panjang interval itu tepi atas dikurangi tepi bawah ya. Oke, dari sini kita peroleh, atau bisa juga panjang interval itu batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Ya, sama saja ya. Ya, tepi bawahnya dari interval ini tentu 161 dikurangi 0,5, 160,5. Tepi atasnya 165 ditambah 0,5, 165,5. Panjang intervalnya 16, tepi atas dikurangi tepi bawah 165,5 dikurangi 160,5 sama dengan 5 ya. Bisa juga digunakan batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Berarti 165 dikurangi 161 ditambah 1. Jadi kita sudah bisa pahami istilah tepi bawah, tepi atas, batas bawah, batas atas, panjang kelas ya. Oke. Kita kembali fokus karena mencari median, maka untuk mendapatkan median kita harus tentukan dulu letak dari median ada di mana. Ya, karena jumlah data banyaknya data, ya mohon maaf, banyaknya data ada 40, berarti letak dari median itu berada di setengah kali banyaknya data. Setengah kali 40 berarti 20. Berarti datanya ada di data ke-20. Kalau kita amati interval 1 itu berarti data 1 sampai 3. Interval kedua berarti dia data ke-4 sampai ke-7 nanti ya. Jadi 3, 4, 5, 6, 7. Berikutnya interval ini berarti 8 sampai 19. Berarti belum ya. Nah, berarti ada di sini intervalnya. Di data ke-20, nah tepat di sini. Jadi sekali lagi data ke-20 karena 3 tambah 4, 7, 7 tambah 12 masih 19 data. Padahal data ke-20, nah berarti ada di kelas 161 sampai 165. Ini adalah kelas mediannya. Jadi sekali lagi ini adalah kelas median. Maka nanti kita bisa cari. Nah, frekuensi kelas median adalah 9. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Berarti sebelum kelas median frekuensinya kita total 3 tambah 4 tambah 12 sama dengan 19. Berikutnya kita juga bisa cari panjang interval atau panjang kelas. Bisa batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Berarti 150 dikurangi 146 itu 4 ditambah 1 berarti P-nya sama dengan 5. Kemudian tepi bawah kelas, berarti batas bawah dikurangi 0,5. Berarti 161 dikurangi 0,5 adalah tepi bawah kelas 160,5. Nah, kalau nilai-nilai ini sudah kita dapat, tinggal kita masukkan ke perumusan median, yaitu tepi bawah ditambah setengah N min FKS per FME kali P. Tepi bawahnya 160,5, setengah N berarti setengah kali 40, FKS-nya 19, FME-nya 9, P-nya 5 ya. Nah, kalau kita hitung setengah kali 40 20, 20 dikurangi 19 1, 1 kali 5 5, 5 per 9. 160,5 plus 5 per 9 dapatnya 0,55, 5 per 9 ya, ditambahkan jadi didapat mediannya 161,05. Ya betul ya, ada di interval sini 161,05. Oke, median sudah bisa kita sajikan ya. Berikutnya ukuran pemusatan data berkelompok.
Yang ketiga adalah modus, yaitu data yang sering muncul. Karena ini data berkelompok, maka nanti untuk mendapatkan modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah D1 per D1 plus D2 dikali P. Nah, D1 itu apa? Nah, nanti MO itu modus, TB tepi bawah kelas modus, maka D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi sekali lagi, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kalau D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Nanti dengan contoh akan mudah kita pahami ya. Sementara P adalah panjang kelas ya. Oke, dengan data dan contoh soal yang sama, kita akan coba cari modus dari data tinggi badan yang sudah sebelumnya disajikan. Berarti di sini kita harus mencari di manakah kelas yang frekuensinya paling banyak. Berarti disitulah kelas modusnya. Ya, nah, berarti di sini kelas modusnya ada di interval mana? Nah, tentu yang banyak siswanya paling banyak, yaitu 12. Berarti di interval yang ketiga atau di kelas interval ketiga, yang mana intervalnya 156 sampai 160. Inilah kelas modusnya. Kelas modus ditandai dengan yang frekuensinya paling banyak. Nah, sekarang kita cari nilai D1 dan nilai dari D2. D1 itu selisih frekuensi kelas modus, yaitu 12 dengan yang sebelumnya 4. Nah, berarti selisih yang besar dikurangi yang kecil, 12 dikurangi 4, berarti D1-nya sama dengan 12 dikurangi 4, berarti 8. D2 itu selisih frekuensi dari kelas modus dengan kelas sesudahnya. Nah, kelas modus 12, sesudahnya 9. Selisih berarti yang besar dikurangi yang kecil, berarti D2 12 dikurangi 9 sama dengan 3 ya. Kemudian tepi panjang kelasnya sama ya, karena sebelumnya sudah kita hitung, berarti P-nya sama dengan 5. Berarti tepi bawah dari kelas modus ini, karena batas bawahnya 156, maka tepi bawah kelas modus 156 dikurangi 0,5, berarti 155,5. Bisa dipahami ya? Oke, dengan mudah maka modus tinggal kita masukkan ke perumusan. Tepi bawah kelas modus ditambah D1 per D1 plus D2 kali P. TB-nya adalah 155,5, D1-nya 8 per 8 plus 3 kali 5 ya. 8 kali 5 40, 8 tambah 3 11. Berarti 155,5 plus 40 per 11. Silahkan nanti dihitung 40 per 11 dapatnya 3,63. Sehingga kalau dijumlah modusnya adalah 159,13. Cek apakah 159,13 berada di interval kelas modus? Ya, betul ya. Nah, ini berarti kemungkinan betul. Nanti kalau modusnya ternyata hasilnya di luar ini, perlu dicek dalam perhitungannya. Oke, ukuran yang keempat yang kita sajikan adalah kuartil atau perempatan ya. Jadi kalau kuartil, nanti kalau kita sajikan perumusannya adalah tepi bawah kelas kuartil I per 4N. I berarti nanti kalau kuartil 1 berarti I-nya 1, kuartil 2 atau median I-nya 2. Sudah kita bahas kalau median ya. Kalau 3 berarti 3 per 4N. FKS adalah frekuensi sebelum kelas kuartil. FKI adalah frekuensi kelas kuartil dikali P. Nah, jadi ini nanti yang menentukan adalah kita tentukan dulu kelas kuartilnya ada di mana, atau datanya di data mana dulu yang menyebabkan kita bisa menentukan kelas ya. Misalkan kalau kuartil 1 berarti 1/4 kali data. Misalkan datanya 40 berarti di data ke-10. Lah letak data ke-10 di kelas mana? Disitulah kelas kuartilnya. Oke, KI adalah kuartil ke I, TB tepi bawah kelas kuartil. Kemudian FKS adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. FKI frekuensi kelas kuartil. Kemudian P panjang kelas. Dan N adalah banyaknya data ya. Oke, dengan data yang sama kita akan mencoba mencari kuartil bawah atau Q1 dan kuartil atas atau Q3. Kenapa Q2 tidak ditanyakan? Ya, Q2 itu kuartil tengah itu ya median. Ya, median sudah kita hitung sebelumnya. Jadi Q2 sama dengan median. Oke, sekarang untuk mendapatkan nilai dari Q1,
kuartil yang pertama berarti I-nya I1. Berarti kita tentukan dulu letak dari Q1. Berarti 1/4 N ya letaknya. Berarti N-nya dicari, karena N-nya sudah dapat kita 40. Berarti Q1 terletak di 1/4 kali 40. Banyaknya data 40, berarti di data ke-10. Nah, sekarang kita cek data 10 itu di mana letaknya. Kalau di interval 1 berarti sampai data ketiga. Interval kedua masih sampai data ke-7. Berarti ada di interval ke-3. Ini data ke-8 sampai data ke-19. Berarti disinilah letak kelas kuartil ke-1 ya. Nah, kita sudah akan dapat nanti frekuensi kelas kuartilnya yaitu 12. Kemudian dihitung frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, itu berarti 3 tambah 4 sama dengan 7. Kemudian kita bisa cari tepi bawah kelas kuartil, berarti batas bawah 156 dikurangi 0,5. Tepi bawahnya 155,5. Tentu panjang kelasnya sudah dihitung di sebelumnya sama dengan 5 ya. Sehingga tinggal kita masukkan ke perumusan QI atau Q1 nanti ya. TB plus bla 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 ya. TB-nya 155,5. N-nya nanti 40 dan seterusnya. Berarti Q1 sama dengan 155,5, 1/4 kali N-nya 40, FKS-nya 7, FKI-nya 12 dikali 5. 1/4 kali 40, 10 dikurangi 3, 10 dikurangi 7, 3. Ya, 3/14 tentu 1/4 ya, 5/4 ya. Oke, 1/4 berarti kalau kita hitung 1/4 dikali 5, 5/4, 1,2 dihitung ya. Maka kalau dijumlahkan 156,75. Kita cek terlebih dahulu apakah benar nilai ini berada di kelas kuartil 156,75. Nah, betul ya. Oke. Sekarang kalau ingin mencari kuartil atas atau Q3, berarti kita tentukan dulu datanya di mana ya. Berarti karena N-nya 40, maka letak dari Q3 itu di data ke 3/4 kali 40, yaitu di data ke 30. Oke, kita cek sampai di sini tadi data ke 19 ditambah 9 data ke 28. Nah, berarti ada di ini ya, kelas 166 sampai 107. Iya, berarti berikut adalah kelas dari kuartil yang ketiga ya. Kelas ketiga sudah kita dapatkan, maka frekuensi kelas kuartil ketiganya adalah 8. Frekuensi kelas sebelum kuartil ketiga, 3 tambah 4, 7 tambah 12, 19 tambah 9, 28 ya. Sehingga kita dapatkan juga tepi bawah kelas kuartil 3, batas bawah 166 ini dikurangi 0,5, berarti 165,5. Panjang kelas sudah kita hitung sebelumnya, nilainya sama dengan 5. Dengan kita masukkan ke perumusan kuartil, maka Q3 nanti tepi bawah kelas kuartil 3, 3/4 kali banyaknya data 40, frekuensi kumulatifnya adalah sebelum adalah 28, frekuensi kelas kuartil 3-nya 8 dikali 5 ya. Oke, 3/4 kali 40 tentunya 30 dikurangi 28, 2 ya. Sehingga nanti 2 kali dibagi 2 sama 8 itu disederhanakan 1/4 atau 5/4 ya. 5/4 1,25, sehingga kuartil 3-nya 155,5 ditambah 1,25 166,75. Silahkan bisa dicek apakah betul 166,75 berada di kelas kuartil. Nah, betul ya, ini mengindikasikan masih sesuai di kelas kuartilnya. Oke, sekarang kita coba sajikan datanya dalam bentuk histogram. Kita diminta untuk mencari min, modus, dan median. Jadi perhatikan data hasil ulangan matematika yang disajikan dengan histogram berikut ya. Tentukan nilai min, modus, dan median ya. Nah, untuk bisa mendapatkan nilai min, modus, dan median, maka akan lebih mudah kalau histogram ini kita sajikan dalam tabel distribusi frekuensi ya. Nah, berarti nanti ada berapa kelas di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas ya. Yang mana kalau di histogram 70,5 ini tepi bawah.
berarti nanti batas bawahnya adalah 70,5 ditambah 1, 71 ya. Dan begitu seterusnya. Nah, sehingga nanti kita bisa peroleh tabel distribusi frekuensinya, tepi bawahnya 70,5 maka batas bawahnya ditambah 0,5 71. Ini adalah tepi atas 75,5, berarti batas atasnya 75,5 dikurangi 0,5 berarti 75. Misalkan ya, yang ini yang paling panjang ini ya, yang paling tinggi ini tepi bawahnya 85,5, berarti batas bawahnya ditambah 0,5 86. Ini 90,5 ini menjadi tepi atas, maka batas atasnya 90,5 dikurangi 0,5 yaitu 90. Oke, mudah-mudahan bisa membaca histogram ini yang kemudian diubah ke dalam tabel distribusi frekuensi. Di interval yang pertama frekuensinya 2. Nah, ini ya. Interval yang kedua frekuensinya 4. Nah, ini dilihat 4, ketinggiannya 4 ya. Kemudian kelas yang ketiga 12, kelas yang keempat 13, kelas yang kelima 6, dan kelas yang ke berapa? 7 itu 3. Nah, sehingga kalau kita sudah punya tabel distribusi frekuensi, maka dengan cara-cara sebelumnya kita bisa dapatkan min, modus, dan median. Oke, yang pertama kita cari rata-rata, maka kita tentukan nilai titik tengahnya terlebih dahulu. 71 sampai 75 itu berarti ada berapa data? 71, 72, 73, 74, 75. Nah, berarti ada 5 data, data ketiga adalah nilai tengahnya ya. Berarti 71, 72, 73. Berikutnya 76, 77, 78. Nah, 78 nilai tengahnya dan seterusnya. Nah, berikutnya nanti dengan cara sebelumnya maka FI bisa kita kalikan dengan XI. Berarti kita butuh satu lajur lagi, satu kolom lagi yang berisi FI kali XI. Berarti F1 kali X1 2 kali 7 14 dan 2 kali 73 ya dan seterusnya. Nanti ini adalah perkalian misalkan di interval kedua FI-nya 4 kali 78 312. Nanti ini juga kita kalikan dan seterusnya ya. Oke. Nah, berikutnya kita cari banyaknya data terlebih dahulu dengan menjumlahkan F1 tambah F2 dan seterusnya sampai F7. 2 tambah 4 tambah 12 tambah 13 tambah 6 tambah 3 sama dengan 40. Kemudian jumlah data berarti XI, FI atau F1 X1 tambah F2 X2 tambah F3 X3 dan seterusnya F7 X7, maka ini dijumlahkan jadi sigma FI XI jumlahnya 3450, maka X bar rata-ratanya sigma XI FI dibagi sigma F. 3450 dibagi 40 86,25. Nah, kira-kira nanti ada di kelas ini ya rata-ratanya. Oke, yang kedua adalah modus ya. Modus adalah yang sering muncul, berarti kalau data tabel frekuensinya sudah kita dapat, berarti modusnya di frekuensi yang paling banyak. Nah, ini 13 ya, ini adalah kelas modusnya. Maka D1-nya selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, 13 dikurangi 12 sama dengan 1. Selisih dengan sesudahnya D2, berarti 13 dikurangi 6 sama dengan 7. Tepi bawah kelas modus berarti 86 dikurangi 0,5 85,5 TB-nya ya. Panjang kelasnya jelas 5 ya, 75 dikurangi 71 ditambah 1. Oke, modus sama dengan tepi bawah tambah D1 per D1 plus D2 kali P. Tinggal kita masukkan TB-nya 85,5, D1-nya 1 per 1 plus 7 dikali 5 ya. 5 per 8 ya. Berarti 0,625 jadinya 86,125 ya. Jadi nanti letak dari modusnya dipastikan berada di yang paling tinggi ini. 86 ya. Betul ya, ada di sini nanti posisinya. Oke, terakhir median. Ya, median adalah nilai tengah. Berarti kita harus tentukan dulu letak dari data di mediannya. Ya, letak dari median, kelas median itu ditentukan dari sekarang kita hitung dulu banyaknya data yaitu 40, berarti di setengah dari 40 datanya, yaitu di data ke-20 itu adalah kelas mediannya.
Kalau di interval 1 sampai data kedua, interval 2 sampai data ke-6, interval 3 sampai data ke-6 tambah 12, 18. Nah, berarti di sini ya. Di interval yang ke-4 ya. Nah, interval ini adalah kelas dari median. Kalau kelas mediannya sudah dapat, very easy. Maka frekuensi kelas mediannya dapat yaitu 13. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median 2 tambah 4, 6 tambah 12 berarti 18. Kemudian tepi bawah kelas median berarti 86 dikurangi 0,5, 85,5. Dan terakhir panjang kelasnya tentunya 5 ya. Maka median sama dengan TB plus setengah N min FKS per FME kali P. Tepi bawah 85,5 dikali setengah N, N-nya 40, FKS-nya 18 per 12. Setengah kali 40, 20, 20 dikurangi 18, 2 per 12 seper-6 berarti 5 per 6 ya. 5 per 6 itu 0,83 ditambah 85,5 maka mediannya 86,33. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik khusus di ukuran pemusatan data berkelompok. Kita sudah sajikan berkenaan dengan min, modus, median, dan kuartil. Baik itu kuartil 1, kuartil 2 yaitu median, dan kuartil 3. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa terus tetap semangat belajar matematika. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.